Amit. Pak, Oh iya, tepangaken Samsu. Sinten? Bu Suti. Bu Suti. Lho iki momong. Sapa, Mbak? Tidak. Edal iki anake ya. Oh, lemune. Samsu sinten, Bu? Seniti. Seniti. Sanes peniti nggih? Seniti. Sampeyan sih. Jumiase. Sampeyan sinten, Bu? Jumau. Loh, kok kekel. Iki anake sapa, putune sapa iki? Oh, putune Niti. Lho, dadak kekel. Mriki desa napa mriki iki? Durek. Nggih. Durek termasuk kecamatan napa? Bumiaji. Oh, wis mlebu Batu berarti nggih. Nggih. Dadi Durek kecamatan Bumiaji. Lah niki wau lan napa ngelompok ya? Jagongan. Jagongan. Mboten ten Tegal ngeten iki. Mboten nggih. Pun wangsul. Pun wangsul nggih. Desa klesetan, Pak. Kumpul nggih ya. Sambang sinambang nggih ya. Cerita-cerita. Durek kecamatan Bumiaji. Mriki anu nggih koyoke kata sayur nggih. Kata sing sayur-sayuran. Nggih pun sampean jagongan malih. Mugi-mugi seger waras, kula tak mlaku-mlaku nggih. Nggih, Pak nggih. Monggo Bu nggih. Nggih. Ayo Le. Nggih. Mimi apa iki? Es. Es. Monggo, Mas. Pindah Pak, malih. monggo. Ayo, Pindah mana lagi, Pak? Saya membawa 2 batang bambu. Dengan 2 batang bambu ini, saya teringat akan sebuah cerita bahwasanya ada seseorang yang badannya menggigil karena kedinginan di suatu tempat di hutan. Maka dia diberitahu oleh seseorang yang kebetulan lewat. Kalau kamu merasa dingin, maka buatlah api untuk penghangat badan. Tetapi ketika karena tidak ada api dan tidak ada pematik api, gunakanlah 2 batang bambu dan geseklah, maka akan terciptalah api. Begitulah orang yang kedinginan menggigil mencari 2 batang bambu dan digeseklah 2 bambu itu dengan harapan akan menimbulkan api. Tetapi karena sangat lamanya api itu tidak muncul-muncul ketika 2 batang bambu digesek, orang tersebut merasa putus asa. Ditinggalkannya 2 batang bambu dan tidak meneruskan aktivitas menggesek 2 batang bambu. Dia tidak sabar lagi. Dia putus asa karena api tidak muncul. Begitulah gambaran seseorang yang tidak sabar. Maka pada suatu ketika dia turun dari gunung dan mengabarkan pada orang-orang di kampung bahwa nasihat orang yang menginginkan api harus menggesek 2 bambu itu tidak benar. Disebarlah berita itu ke seluruh penduduk di kampung. Ya, begitulah gambaran orang yang tidak pernah sabar jika diberi nasihat orang lain
untuk melakukannya. Nasihat yang baik dari orang lain dan tidak sabar untuk melakukan, maka akan muncullah sebuah fitnah bahwa nasihat itu tidak benar. Begitulah sebuah cerita yang kita bisa ambil hikmahnya. Dan alam seperti ini, saya selalu bisa mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Anu apa Pak niki Pak? Ngikir niki lho Oh. damel ngetak iki. Jenenge anu double geraji ya. Nggih. Hmm. Kotel le pikir. Monggo. Kula nuwun. Monggo. Oh, Bu. Nuwun sewu. Nggih. Oh, amit nggih. Nggih, Waduh. monggo. Lah kok rame niki? Nggih, ajenge Tepangaken rumiyin. Kula Nggih. Samsu, kula Buponi Sri. Bupon istri. Nggih. Rupane katene ono duwe gawe niki ya. Nggih, jenenge mantu. Sinten sing kajenge mantu? Kula. Oh, sama dhewe ya? Nggih. Nggih, ngoten nggih. Nah niki ngelompok gawe apa ae iki? Niki ya, badhe. Persiapan masak Nggih, ya. nggih, kali kaji Persiapan nggih masak. jenang. Oh, jenang barang. Nggih, Kapan mantu? dinten Rebo. Oh. Wulan iki ancen usum anu nggih. Tiang mantu. Nggih, Tiang dadi manten. nggih, Ya. nggih. Nggih, Pun. Oh, rene anu meneh golek godhong. Kula tak nutupno mlaku-mlaku. Oh, nggih. Rupane Mboten sampean nyop nih ngiyop. Nggih. Ngombe niko lho Pak Nggih. sik rumiyin. Niko. rupane sampean repot nggih. Ya? Nggih. Kene dijak omong-omong ae gak tantang-tantang. Awe. Monggo, Bu. Enom riyen. Nggih. Enom niko wis. Nggih. Mbak, monggo nggih. Nggih, monggo Mbak. Rusuh Pak sing mambu laos. Nggih, Mbak. Mugi-mugi seger waras, Mbak nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Bu, monggo. Nggih, nggih. Kula tak Balik lho. Nggih. Balik Nggih. niku Pak. Saat ini saya duduk di atas bongkahan batu bata. Pun juga ada bongkahan keramik-keramik pecah. Maka saya berpikir bahwa bongkahan ini tentu saja bekas bangunan yang dirobohkan. Dan saya temukan juga serpihan kaca pecah, runcing sekali. Dari sini saya berpikir bahwa jika kita tidak hati-hati berjalan, maka tentu saja kaki kita akan tergores oleh serpian kaca yang runcing, dan kita akan terluka. Maka kadang-kadang kita akan menyalahkan serpian kaca ini. Kita anggap bahwa serpian kaca dan bongkahan keramik ini adalah sumber penderitaan. Sebenarnya kaca ataupun keramik yang pecah itu adalah tetap
kaca. Dia tidak menimbulkan kita menjadi luka. Dia tidak menimbulkan kita menjadi menderita. Tetapi justru kaki kita yang menginjak serpian kaca inilah yang membuat kita terluka. Artinya bahwa penderitaan tidak bersumber dari luar diri kita. Penderitaan bersumber pada diri kita sendiri. Ketika kita menginjak serpian kaca dan terluka berdarah, maka yang menyebabkan luka dan berdarah bukan serpian kaca, tetapi kita sendiri. Jadi, begitulah. Saya selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bu, Kalau amin. paling selamat. Amin. Kalau wedang dek pondok, Oh, ngoten nah. ngono teh. Oh, nggih. Kita ono. Kula Samsu. Samsu. Nggih. Omae ndek dina. Kula ten mriki mawon. Oh, iya iya. Sampean sinten? Bu Sihab. Bu Sihab. Sampean. Bu Ya, nak, Sihab. aku sesepuh nak. Sesepuh mbok iki. Ngoten nggih. Heeh. Niki lan apa sampean? Nubuti suket tidak dadi sadrine. Oh, niki seledi kait tandur. Heeh. Dadi sukete dibubuti sik, Baru dimes. dimes. Sek urip ben. Wedang dek Tapi- pondok. Oh, nggih. Nggih, suwun. Kita nak Nggih, nggih. dijokokno. Mboten pun. Saiki tenan di sana. Nggih, mlaku-mlaku. Ya. Oh, ancene sukete ya akeh nggih. Iya, iku suket tok iku. Lah niki enten preine barang. Iya. Nggih. Lan dhuwur-dhuwur barang. Prei-prei tok. Niki berarti sik tas tandur anune. Tandur nak. Wingi-wingi ne icake panen seledri. Ini ya. Saderenge oh icake prei. Icake prei saiki seledri. Nggih, pokok becik niku sing penting. Nggih. Iya. Asa, Bok. Di mek wong loro niki tok. Kait iki, Mas. Sik kait niku. Teko isor. Nggih. Nggih pun donga dinonga Heeh. muga-mugi padha seger Oh, warasi. iku sing digoleki penting nak. Nggih. Kula tak nutukaken mlaku-mlaku. Wong sehat iku larang regane. Nggih, Wong jaga kesehatan iku larang regane nak. nggih. Golek dulur larang regane. Lah nggih, nek golek musuh gampang. Iya. Nggih. Kayak anak putu. ya. Nggih. Ya, Monggo nggih, ya, nak, Mak. ya. Ditumpukan genting seperti ini. Juga ditumpukan-tumpukan kayu. Sering kita jumpai seekor kucing beranak. Dia selusup menelusup ke celah-celah, ke rongga-rongga tumpukan kayu maupun genting. Seekor kucing mempunyai sifat dan sikap yang unik. Ketika kita mendapatkan kucing liar di jalan, lalu kita beri makan, maka kucing itu akan selalu menghampiri kita. Dan apabila kucing itu kita bawa pulang
dan terus kita beri makan, maka kucing itu pun akan menetap di rumah kita. Tapi suatu saat, sang kucing juga bisa mencakar dengan kuku-kukunya yang tajam, justru pada orang yang memberi makan. Maka pada suatu ketika kita tidak memberi makan kucing itu 2-3 hari, sama sekali tidak kita beri makan, maka sang kucing akan meninggalkan kita. Jadi begitulah kalau kita ibaratkan bahwa seekor kucing adalah sifat angkara murka yang ada pada batin kita. Sifat-sifat yang negatif pada diri kita. Ketika kita tidak memberi makan, tidak membiarkan dan membuat sifat angkara murka itu menjadi berkembang dan menetap di hati kita, maka sifat angkara murka masih terus bercokol di hati kita. Tetapi ketika kita tidak memberi peluang, bahkan membiarkan sifat angkara murka yang ada pada batin kita, maka lambat laun sifat angkara murka itu lenyap dari batin kita. Seperti halnya kucing, ketika kita tidak memberi makan, maka kucing pun akan meninggalkan kita. Tidak seperti saat kita beri makan, ketika kita lewat, si kucing akan mengeong, meminta makan. Begitulah kehidupan. Dan saya selalu mengatakan, alam memang punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bu Amit, tepangaken kula Samsu. Oh nggih. Sampeyan sinten? Kula Umi. Bu Umi. Sampeyan sinten? Warmini. Bu Warmini. Waduh, lah napa niki? Ngrejeki. Ngrejeki. Oh, anu. Dadi godhonge sing kuning-kuning dipilih, dibuak. Baru dipaneni sing ijo. Tapi niki kok koyoke enten coklat-coklat niki rusak napa? Nggih, penyakit. Penyakit nggih. Wayahe Napa pun tuwek? liwat. Oh, Dereng jane panen tapi panen pertama. gak dipaneni malih ketuwekan ngoten ah? Kebak. Nggih, dereng ketuwek nang sik umur sekitar 2 wulan. Sik 2 wulan. Dadi dereng nate panen blas nek niki. Dereng. Oh, Sik dirijiki. dirijiki sik. Ki ngerah sing api-api. Elek mending sing sae ngoten. Ah. Larang ah sakniki. Namun 1.600. Oh, tapi anjane munggah mudhun nggih. Nggih. Kadang nggih iso menangi sampai Gangsal 1.000. gangsal 1.000. 7.000 tahu? Udan 7.000. Pas udane kok 7.000. Saniki? Rusak mantun udan. Oh. Lepek mawon niku. Malah rusak godhonge. Nyet
nyunyut. Nggih. Malih regane saiki mudhun. Niki pun kathah Sing nandur. sae. Manu boleh ngoten salonge niku. Malih. Anu ngoten. Murah. Malih murah. Regane mek 1000. 1000 pinten? 1.600. 1600. Iki petani wis cukup bakule Mas. Nggih. Wis biasa ngoten nggih ya. Ngeten iki enten bakule borong ten mriki napa mriki beto ten pasar? Mriku betoten Enten bakule. Bakul pun mriki dhewe. Nggih, dipendet. Oh, dipendet ngoten nggih. Nggih. pendet. Nggih. Yang sampean pundi ngoten niku? Kula mriki mawon. Sangkeran mriki? Mboten Malang mriku. Barang batu. Nek mambu sledri ngene kaya mambu tahu lontong, Nggih. Mambu soto. mambu soto. Lan Nggih, Pon. tanggone lak mie tahu lontong. Nggih. Nggih pun mugi-mugi lancar. Nggih. Kula tak mlaku-mlaku riyin. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, monggo Bu nggih. Ya, setiap kali saya meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah, tentunya bersama anak-anak. Kali ini saya akan menanam satu bibit pohon buah sirsat dan manfaatnya banyak sekali. Akar-akar yang menghunjam ke tanah jika pohon sirsat ini tumbuh menjadi besar, bisa menahan air di kala musim hujan seperti ini. Dan kelak akan menjadi mata air di kala musim kemarau panjang datang. Ranting dan daunnya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas, dan buah-buahnya bisa dinikmati anak-anak, dan itu makanan sehat. Ya, satu bibit tanaman pohon sirsat sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.